Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan taufiknya kita bisa berada di masjid yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, untuk sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu. Yang dengan ilmu itu kita berharap Allah angkat derajat kita. Karena kita sama-sama yakin akan firman Allah Ta'ala surat Al-Mujadilah yang ada di surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, beliau berkata tentang ayat ini, Faddalallahu alladhina amanu wa utul ilm ala alladhina amanu wa lam yu'tu al-ilm. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan lebih kepada orang-orang yang berilmu, kepada orang-orang yang beriman yang berilmu di atas orang-orang yang beriman yang tidak berilmu. Dan Masya Allah ya, di sini bapak-bapak semua, ikhwah, kemudian ummahat dan akhwat, walaupun saya yakin banyak urusan, banyak kesibukan, tapi subhanallah bisa datang di masjid, datang di majlis untuk sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah bapak, ibu-ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas materi yang penting. Kalau judulnya Anda dikasih judul hakikat keberkahan, ya kalau nggak salah ya, hakikat harta dan usia yang berkah, ya. Ini kalau kita lihat kata kuncinya atau dalam bahasa Arab miftah al-kalimat ada 3, yakni tentang keberkahan, usia juga harta. Setiap masalah dari kata tersebut membutuhkan pembahasan yang panjang sebenarnya. Makna berkah sendiri, ya kan? Kemudian usia, kemudian harta dalam Islam. Dan itu pembahasannya ulama Masya Allah sangat detail, terperinci dan luas sebenarnya. Cuma insya Allah ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak kita bisa ambil semuanya, kita enggak tinggal semuanya. Dan waktu yang insya Allah singkat kita bahas hal ini.
Apa itu berkah? Ya. Berkah itu kalau kita lihat dari perkataan ulama Ar-Raghib berkata al-barokah, berkah itu kalau bahasa Arabnya barokah ya. Ya, barokah. Barokah itu kata beliau subut al-khairi al-ilahi fi syai'. Subut al-khair al-ilahi fi syai'. Itu makna berkah. Ya kalau kita nyebutnya berkah, bahasa Arab barokah. Ba-nya di fathah, ro-nya di fathah, kafnya di fathah. Subut al-khairi al-ilahi fi syai'. Artinya adanya kebaikan ilahi pada sesuatu. Itu berkah. Jadi adanya dan menetapnya kebaikan ilahi, artinya kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala fi syai' pada sesuatu. Ini makna singkat dari keberkahan. Jadi tidaklah sesuatu itu dikatakan berkah kecuali kalau dia itu dawam, terus menerus kebaikannya, kemudian tetap kebaikannya, ada makna kebahagiaan, dan sesuatu yang sedikit ketika ada berkahnya jadi banyak. Sesuatu yang banyak berkembang dan menetap. Jadi keberkahan dan keberkahan itu mendatangkan kebahagiaan. Ini makna dari al-barokah. Ya. Nah, adapun umur, ya umur adalah al-muddah az-zamaniyah allati ya'ishuha al-insan mundu wiladatihi ila al-mamat. Jadi yang dimaksud dengan umur adalah muddah waktu hidup manusia kalau diukurnya di dunia, ya sejak lahir sampai meninggal. Ini umur. Dimulai dari tufulah, dari bayi, kemudian anak kecil jadi apa? Dewasa, ya, kuat. Habis itu kembali ke lemah lagi. Habis itu mati kita. Ya. Habis itu meninggal. Nah, kita ikhwah yang Allah muliakan punya umur di dunia ini singkat dan terbatas. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalla man yajuzu dzalik." Jadi umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang melampauinya. Bapak-bapak sekarang yang jenggot putih, ya, umur berapa sekarang? Ada 60 Pak? Ya, ibu-ibu ada 60 ke atas? Ada? Masya Allah. Itu kata Rasul, orang kalau masuk ke umur 60 berarti dalam peperangan, fil ma'rokah. Ya, kalau kita masuk peperangan kan kita nggak tahu hidup atau mati, ya kan? Maksudnya siap-siap mati, siap-siap meninggal. Karena Rasulullah SAW mengatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melampauinya. Ada memang sampai 87 tahun. Kemarin juga ada ikhwah, Ustaz, Anda punya orang tua umur 87 tahun. Atau seorang wanita bilang, dan nenek-nenek, Ustaz saya punya suami umur 87 tahun. Terus gimana? Terus Masya Allah, Alhamdulillah, ya di masjid terus. Ba'da subuh enggak langsung pulang ke rumah. Nunggu sampai syuruk, sholat, gitu gimana Ustaz? Saya bilang bagus, didukung. Masya Allah. Ya, dan keberkahan umur itu, ya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau umur itu ada amal solehnya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan amalnya baik.
Bukan hanya sekedar panjang umurnya. Kalau panjang umur banyak, apalagi zaman dulu tuh, ya kan? Zaman dulu itu zaman awal manusia dari Nabi Adam, Nabi Nuh itu ribuan tahun, ya. Dan di zaman kita ada orang yang sampai 100 tahun. Keberkahan itu apakah dilihat dari hanya sekedar panjang umur atau tidak? Jawabannya tidak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya. Selain panjang umurnya kata Rasul, hasuna amaluhu. Amalnya bagus. Seperti Bapak Ibu sekarang Masya Allah. Mudah-mudahan diterima amal sama Allah. Ya Bu ya? Iya. Jadi dari rumah sudah siapkan sarapan untuk keluarga, ibu-ibu terutama nih. Kemudian datang kemari, ya, Bapak-bapak juga demikian. Duduk, kita sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ngisi hidup kita dengan amal soleh. Karena amal soleh walaupun kecil itu akan nemenin kita. Sebelum di akhirat dikubur nemenin kita itu. Kan kita tahu orang yang meninggal itu nanti ditanya sama malaikat. Siapa Robmu? Kemudian apa agamamu, siapa nabimu, ya kan? Habis itu yang bisa jawab orang yang beriman dikasih teman sama Allah. Ada yang wajahnya sangat indah, baunya sangat wangi, ditanya man siapa engkau? Dia jawab, ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu. Subhanallah. Jadi amal soleh kita, amal soleh Bapak Ibu, nanti dikubur berubah menjadi kawan yang baik. Ngajinya Bapak Ibu, ya, thalabul ilminya, baca Qur'annya, sedekahnya, sholatnya, bakti sama suaminya, suami kerja nyari nafkah untuk istrinya, untuk keluarganya, semua berubah jadi kawan yang baik. Itu yang kita inginkan. Man anta, siapa engkau? Ana amaluka soleh. Berbeda dengan orang kafir, orang munafik, orang yang jahat. Itu setelah ditanya nggak bisa jawab. Siapa Robmu, siapa nabimu, apa agamamu, nggak bisa jawab. Kemudian dikawani dengan kawan yang wajahnya sangat buruk, baunya sangat busuk. Ya kita kan kalau lewat ke tempat yang baunya nggak enak pasti nggak betah, ya kan, ingin segera menyingkir, tutup hidung. Kemudian ini dikawani dengan kawan yang terus ditanya siapa anda, selain itu wajahnya sangat jelek, sangat buruk. Dia bilang ana amaluka talih, aku adalah amal burukmu. Jadi na'udzubillah ya, amal buruk kita itu berubah jadi kawan yang buruk. Kalau kita gibah orang, ngomongin orang, berubah jadi teman buruk. Ya. Kalau istri berani sama suaminya, berubah tuh jadi teman yang buruk. Maksiatnya semuanya berubah menjadi teman yang buruk. Dan amal soleh, Masya Allah, itu juga bagus buat orang lewat di Shiratal Mustaqim. Jadi ada orang kan lewat di Shiratal Mustaqim macam-macam, ada yang seperti kilat, ada yang berlari, ada yang berjalan. Itu sesuai dengan apa? Amal. Ya. Makanya alhamdulillah kita terus setiap hari berusaha memperbaiki diri. Ada pengajian, kita ada waktu ngaji. Ya. Kita duduk, kita catat. Itu semua sebagai amal soleh. Kita berhak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengisi hidup dengan amal soleh, pasti akan terhindarkan dari amal buruk. Ya. Berkah umur para sahabat, umur orang-orang soleh ulama kita. Al-Imam Bukhari, Bapak Ibu, itu umurnya berapa tahun? Siapa yang tahu? Al-Imam Al-Bukhari. Itu enggak panjang. Ya, Imam Nawawi sekitar 40-an. Kalau Bukhari itu sekitar 65 tahunan.
Ya, kata Rasul umur umatku berkisar antara itu. 65 tahun, tapi Masya Allah ngumpulkan hadis 100.000 hadis dan hafal. Ya, kita satu hadis hafal belum? Ya, kita ngapalin dikit-dikit satu hadis, dua hadis, ya. Nah itu. Itu Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, Bapak Ibu, masuk Islam itu umur 30 tahun. Meninggal umur 60 lebih. Umur 30 lebih, 36. Berarti cuma 6 tahun. Tapi ketika meninggalnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ihtazal arsyu li mauti Sa'ad bin Mu'adz." Ars goyang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Allah sangat sayang dan cinta sama Sa'ad bin Mu'adz. Jadi kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan sampai beraktivitas, tapi kita nggak tahu berkah atau enggak nih. Ya, anak muda, sebagian muda, Masya Allah olahraga, ya, apa tuh sekarang tuh nge-gym, bagus, ya kalau nge-gymnya bagus, kemudian kawannya bagus, ya, nggak berjumpa sama yang macam-macam, ya, kemudian badannya sehat, itu bagus, bisa dengan itu sholatnya semangat, ke masjidnya semangat, itu berkah. Tapi banyak yang olahraga, Masya Allah, kuat jalan juga, hiking, bolak-balik gunung, 14 kilo, ya. Tapi azan, Allahu Akbar, rumahnya di samping masjid, enggak ke masjid, ini enggak berkah. Apa manfaatnya badan sehat kalau tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita kecuali untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu memikirkannya bukan hanya sekedar di dunia. Tapi gimana setelah kematian? Karena umur yang hakiki itu, umur yang panjang, kehidupan yang hakiki adalah setelah kematian kita. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Anak Adam itu kalau meninggal terputus amalnya kecuali 3. Ya, yang pertama apa? Shadaqah jariyah, yang kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga anak yang soleh. Ada 7 amalan Bapak Ibu yang disebutkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah, yang itu bisa memberikan pahala terus tanpa putus walaupun kita sudah mati, sudah meninggal. Dan saya yakin Bapak Ibu sering mendengar atau pernah mendengar. Di kajian ini diulang lagi supaya selalu ingat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan yang terus mengalir bagi orang yang beriman setelah kematiannya, itu kata Rasul ada 7. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang pertama, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. Ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. Ini yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu belajar, jangan buat sendiri, ya. Habis belajar, paham, ajarkan. Minimalnya ke keluarga kita, ya, ke anak-anak kita, ke orang terdekat dengan kita. Dapat ilmu dari majelis, kita kasih tahu, kita ajarkan kepada orang yang lebih dekat dulu dengan kita. Ilmu yang diajarkan dan disebarkan, ini akan terus mengalir pahalanya. Yang kedua kata Rasul SAW, wa waladan solihan tarokahu, anak soleh yang dia tinggalkan. Ini penting sekali.
anak soleh yang dia tinggalkan. Dalam hadis yang tadi dibaca, anak soleh yang mendoakan. Nah, ini pahala terus mengalir. Oleh karena itu, Bapak Ibu ketika punya anak Allah Subhanahu wa taala beri anak, itu amanah. Ya, amanah, maka kalau amanah itu jangan disia-siakan. Diperhatikan apanya? Diperhatikan ilmunya, diperhatikan agamanya, seperti Bapak Ibu memperhatikan makanan dan minumannya. Sebagian kita kan memperhatikan makannya, minumnya, tidurnya supaya sehat, kalau sakit ke dokter segera, ya kan? Nah, orang yang beriman selain perhatikan itu, perhatikan juga agamanya. Karena manfaatnya bukan untuk dia saja, tapi untuk bapak ibu. Rasulullah SAW bilang, awwaladan solehan tarokahu. Berapa banyak orang yang nyesel karena ketika sudah tua, anaknya bukan malah berbakti, malah meletakkannya di panti jompo. Ya, kita kan nggak mau. Udah tua, kita berharap anak kita bakti dan mendoakan kita, masukkan ke panti jompo. Padahal orang terkenal. Padahal hartanya banyak. Detailnya banyak juga. Jabatannya bukan jabatan yang rendah. Ya. Bukannya terima kasih sama bapak ibunya, dia terima kasihnya meletakkan bapak ibunya jauh dari keluarganya. Wal'iyadzubillah. Ini anak tidak beradab dan enggak tahu balas budi. Ya, padahal Allah suruh kita untuk berbalas budi sama orang tua. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, wa mushafan warathahu, dan mushaf yang diwariskan. Dan mushaf yang diwariskan. Jadi Bapak Ibu, kita ketika punya duit 50.000 tuh udah bisa beli mushaf tuh. Ya kan? Kita lihat di pesantren-pesantren itu banyak dari saudara kita tidak bisa beli mushaf. Mau ngaji nggak ada mushafnya. Nah, kita beli 10, kemudian buat baca. Ya. Dan lihatnya juga harus pinter. Jangan hanya sekedar beli kemudian narok gitu. Karena banyak juga yang nggak dibaca. Lihat saudara kita, anak-anak, anak muda atau siapa, orang soleh atau orang tua nih suka baca Quran. Kita kasih pasti senang. Ya. Kalau kita meninggal, selama mushaf itu dibaca, pahalanya ngalir. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, inna mimma yalhaqul mu'min. Ya. Jadi yang ke berapa tadi? 3 mushaf, ya. Kalau Bapak Ibu makan kan habis 200.000, ya kan? Atau berapa habis? 100.000. Atau ada bahkan yang jutaan habis. Ya, itu selesai itu. Tapi kalau kita beli mushaf 500.000 udah dapat banyak, bisa 10. Ya. Kemudian yang keempat kata Rasulullah SAW, au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Masjid yang dibangun, Masya Allah, ya, itu orangnya walaupun sudah meninggal bahagia dia, dapat pahala terus mengalir. Bapak Ibu berpikir nggak ketika masuk sini, ini masjid, siapa yang wakafkan, siapa yang bangun? Orang yang paling bahagia bukannya lagi hidup nih, yang punya masjid ini, yang bangun masjid ini Bapak Ibu. Itu kita lagi ngaji nih, pahalanya nyampe. Ya, orang sholat subuh, orang sholat sunnahnya, duhanya tadi, tahiyatul masjidnya, sholat zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, itu ketika mereka sholat pahalanya nyampe ke yang bangun masjid. Selain itu, orang yang bangun masjid dibangunkan rumah
oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Itu betul-betul rumah di surga itu. Kalau kita di dunia, kita mati tinggalkan rumah kita. Bahkan ada yang subhanallah kerja keras, kemudian bangun rumah, habis itu apa? Habis itu dia tinggalkan rumahnya karena mati. Ya. Baru dibangun jadi, lihat rumahnya bagus, mati dia. Ya. Mungkin karena saking bahagianya atau gimana, belum menempati. Ya. Nah ini. Kemudian yang keberapa? Kelima, ya, au baitan libni sabil banahu, atau yang bangun rumah untuk ibnu sabil. Rumah untuk ibnu sabil, ya. Jadi Masya Allah. Orang ibnu sabil musafir yang kehabisan bekal, atau orang yang musafir dia singgah ya di rumah, tapi musafir yang baik, ya. Itu pahalanya besar. Ngalir terus pahalanya. Apalagi kalau bapak ibu bikin rumah Quran. Masya Allah. Banyak orang punya rumah, dia nggak ngerti bagaimana cara buat rumah itu mendatangkan pahala buat dirinya. Banyak rumah kosong, gede-gede lagi. Ya. Dan itu jangan terjadi bagi bapak ibu yang yakin bahwa akhirat itu ada. Kemudian berikutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, au nahran ajrahu, atau nahar, sungai yang dia alirkan. Jadi airnya ngalir ke pesawahan, ngalir kemana, ya. Ini pun pahalanya terus ngalir. Kemudian yang ketujuh, au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya ketika dia sehat dan ketika dia hidup. Itu kata Rasul, yalhaquhu min ba'di mautihi. Ya, semua itu akan tetap berada padanya setelah kematiannya. Ya. Nah ini umur. Ya, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, umur kita ini yang singkat hidup di dunia ini, ya. Jangan sampai kita mati, selesai kita sudah. Tapi kita harus cari amalan setelah kita mati, ada amal soleh yang mengalir pahalanya ke kita. Apakah tadi ilmu yang manfaat, apakah walad soleh, ya kan? Apakah ada mushaf, ya, atau bangun masjid. Apalagi kalau bangun masjid di dekat pasar, Masya Allah ramai terus saya yakin, ya. Jangan bangun masjid di gunung. Ya, Anda pernah ke gunung, ini masjid bagus, siapa yang nempatin ini? Ya. Nah, itu. Bangun masjid di tempat-tempat yang ramai, orang sholat, ya, atau buat pesantren, itu manfaat. Jadi kalau bangun masjid di gunung, ya ngapain? Ya, sepi orang, 1-2 juga. Nah, tapi ya lebih baik daripada nggak ada. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan Anda fokuskan di sini, insyaallah kita akan bahas tentang harta, ya. Harta, Anda tidak akan bahas definisi harta itu apa, itu ada dalam ilmu ekonomi, ya. Cuma yang ingin kita bahas tentang harta adalah gimana harta itu berkah. Ya. Nah, supaya harta itu berkah, kita harus lakukan apa? Ini yang paling penting. Karena apa arti kita punya banyak harta kalau tidak apa? Kalau enggak berkah. Ya. Ada orang punya harta banyak, bukannya malah bahagia, malah tersiksa dengan harta itu. Itu banyak. Ya. Jangan kira Bapak Ibu, orang yang memamerkan harta itu, ya, memamerkan harta itu senang dengan dan bahagia, enggak. Itu menunjukkan dia enggak bahagia. Ya. Nyarinya juga, seandainya dapatnya itu dari yang haram, pasti enggak bahagia. Itu pasti itu. Lebih pasti daripada matematika ilmu pasti. Ya. Enggak berkah. Dan jangan silau dengan orang yang dapat harta tapi enggak jelas penghasilannya dari mana.
ya, pasti nggak bahagia. Mu'azzab kata ulama. Justru semakin punya harta, semakin terasa diazab. Itu karena nggak berkah. Dan ada orang seperti itu. Ya, makanya ikhwan yang Allah muliakan, ketika orang pamer harta, kasihan sebenarnya. Ya. Dan kita nggak boleh silau dengan itu. Ya. Sekarang apalagi sekarang sebagian orang dapat harta gampang. Ya, joget dapat harta sekarang. Ya. Masuk apa gitu. Iya. Nah, kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan tertipu dengan itu. Kita itu pandang berkah tidak. Yang harus ada di pikiran kita, di hati kita adalah berkah tidak. Semua urusan kita berkah tidak. Itu penting. Karena berkah itu mendatangkan kebaikan. Berkah itu mendatangkan kenyamanan. Berkah itu mendatangkan kebahagiaan. Dan berkah itu membuat keluarga kita senang, bahagia dan seterusnya. Tapi kalau tidak berkah, Allah cabut berkah, wal'iyadzubillah. Ya. Nah, di sini ikhwan yang Allah muliakan, kita akan bahas hal-hal yang mendatangkan keberkahan dalam harta kita. Hulul al-barakah. Yang pertama, yang selalu harus diingat, yang pertama adalah taqwallah. Bertakwa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Talaq, ya, At-Talaq ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Antum bisa lihat 2 atau 3, saya lupa ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ibnu Abbas, ikhwan yang Allah muliakan, pernah berkata, man min haitsu la yarju wa la ya'mal. Dari arah yang dia tidak pernah mengharapkan, tidak disangka-sangka, harta nyampe, Allah kasih. Oleh karena itu, sebelum kita ngontak sana, ngontak sini, ngomong sana, ngomong sini, cari sana, cari sini, yang harus diperbaiki adalah ketakwaan kita. Ada orang di antara kita ketika ditimpa kesulitan, kesusahan, dia cari siapa yang harus saya kontak nih. Siapa yang harus saya hubungi? Enggak. Yang pertama kali kepada Allah dulu. Dan perbaiki diri. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dari kesempitannya. Dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa itu takwa? Takwa yang benar-benar takwa itu disebutkan di sini oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau ketika mendefinisikan takwa, kata beliau al-khawfu minal jalil. Al-khawfu minal jalil. Takut sama Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Jadi takwa itu harus ada rasa takut. Karena dengan takut ini dia tidak mau macam-macam. Ya. Al-khawfu minal jalil. Jadi dengan takut orang pasti enggak akan bermaksiat. Bapak Ibu pernah ingatkan ketika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar jadi menjabat khalifah, kalau zaman sekarangnya belusukan mungkin ya. Ketika Umar bin Khattab jalan di malam hari, beliau mendengar percakapan ibu sama putrinya yang jual susu. Kata ibunya, ya ibnatah ikhlitil labana bil ma. Wahai putriku, campur susu ini dengan air biasa. Mencampur susu dengan air biasa, ini sebuah kecurangan. Walaupun tidak membahayakan tubuh. Coba sekarang, zaman sekarang, makanan dicampur macam-macam yang membahayakan tubuh. Ini lebih parah ya. Ini saja enggak boleh. Ketika ibunya berkata, ya ibnata ikhlitil labana bil ma, wahai putriku campur dengan air biasa nih susu ini.
Kata putrinya, "Ya ummah, ala takhafina min Umar?" Wahai ibuku, tidakkah ibu takut? Tidakkah ibu takut sama Umar? Kata ibunya, "Ya benatah, innaki fi mawdi'in la yaraki minhu Umar." Wahai putriku, sesungguhnya engkau sekarang berada di sebuah tempat yang Umar enggak lihat. Subhanallah. Padahal Umar dengar. Ya. Sekarang nih engkau berada di tempat Umar enggak ada. Umar enggak lihat. Apa kata putrinya? "Ya ummah, in kana Umaru la yarana fa rabbu Umar yarana." Wahai ibuku, betul, sekiranya Umar enggak lihat, Rabb Umar melihat kita. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pulang, kemudian dia tanya kepada anak-anak yang belum nikah, siapa yang mau nikah? Ada yang belum nikah, dinikahkan sama dia. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Dan di antara keturunan dari keturunan Umar ini dengan wanita yang penjual susu ini, yang jujur ini, itu anaknya soleh-soleh dan di antara mereka jadi khalifah juga. Ini Umar bin Abdul Aziz. Ini kalau kata ulama, jadi kalau bapak ibu ingin dikasih keturunan yang luar biasa, soleh, dijaga sama Allah, maka perbaiki diri. Insya Allah keturunan kita baik-baik. Ya, al-jaza' min jinsi al-amal. Lihat, putri tadi berkata, "In kana Umar yarana, fa Rabbu Umar yarana." In kana Umar la yarana, kalau Umar enggak ngelihat, Rabb Umar, Allah ngelihat kita, ibu. Subhanallah. Al-khawfu minal jalil, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Al-amalu bitanzil." Mengamalkan Al-Qur'an. Ini termasuk dari ketakwaan. Al-amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan Al-Quran, Allah perintahkan kita bertauhid, kita tauhid, mentauhidkan Allah. Allah larang kita dari syirik, jauhi kesyirikan. Allah perintahkan kita ibadah, salat, puasa, zakat, haji. Allah perintahkan kita birrul walidain. Ya, al-amalu bitanzil. Kemudian yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, war-ridha bil qalil. Ridha bil qalil. Ridha dengan yang sedikit. Qanaah. Kalau misalkan Allah kasih sedikit, kita qanaah, ridha. Ini bagian daripada takwa. Ya. Dan ridha tandanya syukur. Dan ketika orang bersyukur, Allah Subhanahu wa taala kasih tambah harta. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jangan kita jualan kemudian enggak dapat untung atau untungnya sedikit, wah payah ini hari ini. Ya kan? Dari itu saja. Terima. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian yang keempat kata beliau, wal isti'dadu li yaumir rahil. Dan mempersiapkan diri untuk hari kiamat. Hari di mana kita meninggalkan dunia. Hari akhir. Ini 4 perkara yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang makna takwa. Isinya ini. Al-khawfu minal jalil, kata beliau. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Kemudian yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil. Ini yang pertama Bapak Ibu ya. Kalau bertakwa, pasti Allah kasih keberkahan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan curahkan, berikan pada mereka barakat. Bentuknya bukan satu, tapi banyak keberkahan kami dari langit dan bumi. Ini dengan takwa. Jadi takwa itu mendatangkan apa? Berkah. Ya. Yang kedua, kalau kita ingin diberkahi, kathratut taubati wal istighfar.
banyak bertobat dan beristighfar. Berbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun. Allah taala berfirman di surat Nuh dari ayat 10 sampai ayat 12, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Subhanallah. Nabi Musa ketika berdakwah, beliau berkata kepada kaumnya di antara isi ucapan beliau, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Beristighfarlah kepada Rabb kalian. Kemudian Allah sebutkan, "Innahu kana ghaffara." Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau kalian beristighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Akan diturunkan hujan lebat dari langit. Hujan kan simbol dari kesuburan, kemakmuran. Dan hujan ini hakiki juga, hakiki. Menjadi tanah subur. Dari tanah itu Masya Allah tumbuh macam-macam, rizki macam-macam. Dari buah-buahan dan seterusnya. Ya, yang kita makan dari mana tuh? Kita makan nasi kan? Dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau nggak ada air? Nggak ada nasi. Ya. Sebagian kita ada pernah bawa jamaah haji itu kalau belum kena nasi kayaknya belum makan. Ya. Betul itu. Apalagi pas lagi di Mina tuh. Ya. Habis lempar jumroh, besok enggak ada nasi, mana? Adanya roti. Anda bilang makan roti aja dulu. Saat Anda masih lapar, saat belum makan. Padahal Anda sudah kenyang sekali. Saya bilang antum mindsetnya harus diubah. Al-muhim sudah masuk perut, kenyang, selesai sudah. Gitu. Ya, tapi memang orang kita masih nyentuh nasi kelihatannya. Pagi nasi, sore nasi, siang nasi, malam nasi. Ya kan? Nah, jadi semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istighfar, Allah curahkan air hujan. Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Ini janji Allah. Kalau kalian istighfar, Allah kasih banyak harta. Allah kasih keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun yang indah, wa anhara dan sungai-sungai. Tapi syaratnya apa? Istaghfiru. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi, dia ahli tafsir, ketika beliau mengomentari ayat ini, beliau gimana? Komentar beliau, "Dallatil ayatu annal istighfara yatanazzalu bihir rizqu wal amtar." Ayat ini menunjukkan bahwa istighfar itu, dengan istighfar itu maka akan turun rizki dan hujan. Jadi kalau ingin rizki itu turun pada kita dan berkah, maka istighfar. Perbanyak istighfar. Wa qala Ibnu Katsir, nah Ibnu Katsir juga berkata gini di tafsirnya, "Idza tubtum ila Allah wastaghfartumuhu wa ata'tumuhu kathura 'alaikumur rizqu." Apabila kalian tobat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, taat kepadanya, kathura 'alaikumur rizqu, maka rizki kalian akan banyak. Wa asqakum min barakatis sama, dan Allah akan curahkan kepada kalian keberkahan-keberkahan langit. Jadi hujan berkah. Wa ambata lakum min barakatil ard, dan Allah tumbuhkan untuk kalian keberkahan-keberkahan bumi. Fa ambata lakum az-zara wa adar lakum ad-dara' wa amaddakum bi amwali wa banin. Jadi banyak sekali rizki yang Allah kasih dengan istighfar. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi juga di tafsirnya ketika membawakan ayat atau menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan perkataan Ibnu Sabih atau Ibnu Subaih. Ia berkata, "Syaka rajulun ila Al-Hasan Al-Jadubah."
Jadi ada seseorang datang ke Hasan Basri mengeluhkan tentang kekeringan. Faqala lahu, Hasan Basri cuma ngasih nasihat, istaghfirillah. Kalau kamu datang kepadaku mengeluhkan masalah ini, tanya tentang masalah ini, konsultasi lah istilahnya, istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah. Ya. Wa syaka akhar ilaihil faqr. Datang yang lain mengeluhkan tentang kefakiran. Dia bilang juga istaghfirillah. Mintalah ampun pada Allah, istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wa qala lahu akhar ud'ullah an yarzuqani walada. Datang lagi yang lain, wahai Hasan Basri, berdoalah, minta doa pada Allah agar aku dikasih anak, dikasih rezeki anak. Hasan Basri bilang istaghfirillah, mintalah ampun pada Allah. Istaghfirillah. Masya Allah. Sebenarnya orang kalau tahu ini dah nggak usah konsultasi sama orang. Ya, sekarang banyak kan konsultan, ya kan? Itu sebelum datang istighfar dan dibukakan masalahnya sama Allah. Nah, faqala lahu Rabi' ibn Subaih. Berkata Rabi' bin Subaih, ataka rijal yashkuna anwa'an fa amartahum kullahum bil istighfar. Banyak orang datang kepada engkau ya Hasan. Banyak orang datang kepada engkau mengeluhkan perkara mereka. Setiap yang datang kau kasih nasihat istighfirillah. Gimana ceritanya nih? Setiap yang datang kau bilang istighfirillah. Beristighfarlah pada Allah. Hasan Basri bilang, ma qultu min indi syai'a. Aku tidak mengatakan ini dari diriku, tidak. Tetapi Allah Ta'ala berfirman di surat Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Itu kata Hasan Basri. Lihat. Bukan dari ana kata Hasan Basri, dari Allah yang bilang di surat Nuh. Nah. Kemudian ada perkataan yang sangat bagus sekali, ikhwan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Perkataan Ibnu Abbas. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Abbas ya, bukan perkataan Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar. Lihat, barang siapa yang melazimi istighfar, dia istighfar terus. Pagi, siang, sore, malam, istighfar. Ya. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah jadikan dari setiap kesempitannya jalan keluarnya. Wa min kulli hammin faraja, dan dari kesedihannya ada mesti jalan keluarnya juga. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan dikasih rizki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini 3 keutamaan yang disebut Rasulullah SAW ketika banyak istighfar. Oleh karena itu istighfar itu selain mudah nggak ada ruginya. Ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Kemudian di pagi hari baca Sayyidul Istighfar. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Baca sebanyak-banyak istighfar. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW dalam satu majelis 100 kali istighfar sama Allah. Ya, dan Bapak Ibu, para nabi juga istighfar. Nabi Adam istighfar tidak? Istighfar ketika diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi, istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan istighfarnya para nabi, itu istighfarnya Masya Allah. Ngajarkan ke kita betul-betul istighfar yang tulus. Gimana istighfar yang tulus itu? Mengakui i'tiraf bahwa yang melakukan kesalahan kita.
Selama kita belum seperti ini, ingat Bapak Ibu, istighfar kita belum beres tuh. Ya. Kalau kita belum seperti ini, istighfar kita belum beres. Coba Anda perhatikan istighfar Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana. Wahai Rabb kami mendolimi diri kami. Pengakuan, ini yang penting. Kemudian istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka, terus apa? Ini kuntu minadz zalimin. Ya. Kemudian istighfarnya kita juga kaum muslimin. Abu Bakar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Bertanya kepada orang yang terbaik di kalangan para nabi. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ibadah yang paling terbaik, yakni salat. Yang diwajibkannya Rasul langsung di Mi'raj. Ya. Ketika di tasyahud akhir, Abu Bakar Siddiq kan nanya ke Rasul, apa doa yang bagus yang aku ucapkan? Apa doanya? Siapa yang tahu, yang ingat, yang bisa jawab boleh pulang. Silakan Bapak Ibu. Ya. Ya. Doanya Abu Bakar Siddiq di tasyahud akhir. Ya. Anda enggak kasih tahu dulu supaya ingat. Ya. Siapa yang tahu? Jadi bacaannya setelah itu, setelah apa namanya? Setelah minta perlindungan ya atau pokoknya sebelum salam lah. Ya. Ya, Allahumma inni dhalamtu nafsi. Terus? Dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doanya. Ya Allah, aku mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar Siddiq diajarkan seperti itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang terbaik. Apakah banyak zalimnya mereka? Enggak ada, sedikit saya yakin. Kita yang banyak zalimnya. Ya tidak? Nah itu. Jadi ketika kita merasa bahwa kita ini banyak melakukan kesalahan, melanggar, mendolimi diri sendiri, ini istighfar yang sudah bagus. Kalau belum ada rasa itu, belum bagus istighfar kita. Nabi Adam nyalahkan iblis enggak? Padahal yang goda siapa? Iblis. Apalagi mau nyalahkan istrinya. Dasar istri saya, Hawa tuh. Jadi saya ke bumi. Enggak kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanal khasirin. Subhanallah. Ya Bapak Ibu, ya, ibu-ibu makanya jangan salahkan suami, Bu ya. Istighfar itu, ya, makanya ketika marah, suaminya bilang istighfar loh, ente istighfar, begitu sekarang kan, ya. Istighfarnya Yunus alaihissalam, apa istighfarnya? La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku adalah orang yang termasuk orang yang zalim. Enggak nyalahkan kaumnya, subhanallah. Dia dulu kembali ke dia, walaupun kaumnya salah, betul. Nah, ini istighfar yang bagus. I'tiraf dulu. Ya. Pasti kesalahan dari kita ini. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih jalan keluar, kasih rezeki kalau istighfarnya sudah begini. Tapi kalau misalkan kita masih istighfar astagfirullah, itu orang itu kurang ajar banget ya. Ya. Itu belum bagus istighfaran itu. Ya. Kita naik sepeda jatuh, ya, maki-maki jalan. Maki-maki orang. Belum bagus itu. Ya. Pokoknya ketika seseorang mampu menyalahkan diri sendiri sebelum yang lain, ini top deh. Ya. Nah, yang ketiga, sidqut tawakkul 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah dengan benar.
Di surat At-Talaq ayat 3, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah mencukupinya pasti dari kebutuhannya. Ini janji Allah. Di surat At-Talaq ayat 3. Coba Bapak Ibu baca tuh di Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal sama Allah, pasti Allah mencukupi dari kebutuhannya. Apa yang dibutuhkan Allah yang cukupi. Tawakal itu adanya di mana? Di hati. Tapi tetap harus ada usaha. Tapi nomor satu di hati. Tawakal itu harus menyingkirkan semua yang menjadikan kita jadi jauh dari Allah. Ya. Jadi betul-betul menyerahkan hati pada Allah urusannya. Kalau tawakal kemudian kita punya jimat, itu bukan tawakal. Ya kan? Kita kalau keluar rumah Bapak Ibu, bacanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Lihat. Jadi orang Islam enggak kenal namanya jimat. Ya. Orang Islam mengenalnya tawakal. Ketika keluar rumah baca doa itu, tawakal, apa kata Rasul? Yuqal, dikatakan padanya, hudita wa wukita wa kufita. Engkau dibimbing, engkau dijaga, engkau dicukupi. Subhanallah. Jadi kalau kita keluar rumah ingin dibimbing sama Allah, enggak tersesat, ya, ingin dicukupi sama Allah, dan ingin dijaga, kalau keluar rumah kita baca apa? Bismillahi. Ba di situ, ba bismillah itu ba isti'anah lah, ba minta tolong. Bismillah dengan nyebut nama Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Orang yang baca ini mungkin enggak datang ke dukun Bapak Ibu. Saya mau ke dukun gitu. Kemudian baca doa ini berarti enggak paham tentang doa ini. Ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Enggak butuh yang namanya besel, enggak butuh yang namanya jimat, enggak butuh itu. Dia serahkan urusan sama Allah sudah. Mau angin ribut, mau banjir, mau apa, tawakkal 'ala Allah sudah, khalas. Ya. Ini baru orang ini dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu kalau kita ingin dijaga selalu sama Allah, keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Baca doa ini. Tawakkal 'ala Allah. Ya, Allah cukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang nyukupi siapa? Allah. Makanya kalau tawakal itu jangan cari jimat. Gantungkan hati hanya pada Allah semata sudah. Jangan gantungkan hati juga pada fulus. Itu namanya tawakal sama fulus. Ya, tawakal sama Allah. Sudah. Tawakal sama Allah. Jangan gantungkan hati sama kemampuan, kekuatan. Nah. Ya, ada tuh ikhwah nyupir, ya, dia bilang saya mampu nyupir gitu, nggak akan tabrak, baru lewat tabrak akhi, karena sombong. Betul, ini kejadian nyata di depan mata ana. Ya, ana sudah merasa ini pasti ketabrak, mungkin ada firasat gitu, karena dia ngomong begitu, betul, ceger tabrak belakang, kan gitu. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, kita harus apa? Tawakal, serahkan urusan pada Allah. Juga bukan pada fulus, juga bukan pada kekuatan, bukan pada kekuatan tubuh kita yang mungkin tiap hari mungkin olahraga misalkan gitu ya, enggak. Tapi tawakal ala Allah. Ya. Rasul kita SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad Tirmidzi dan dia berkata hasan sahih hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair tagdu khimasa wa taruhu bitana."
Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar tawakal, niscaya Allah pasti akan kasih rizki kepada kalian. Ini kata Rasul. Sebagaimana Allah kasih rizki kepada burung. Burung keluar dari sarangnya pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut berisi. Ini tawakal, benar-benar tawakal. Ya, tawakal itu enggak ada keluhan. Tawakal itu sudah menyerahkan urusan sama Allah, terserah Allah sudah. Mau gimana Allah sudah. Tapi tetap ada usaha, ikhtiar, bukan tawakal di masjid, kemudian duduk ke masjid, ya nggak mau usaha. Ini namanya mutawakilun, makan harta orang. Ya, ini kata Umar. Tawakal itu usaha, ada usaha. Maryam ketika mau melahirkan, lapar, itu Allah suruh usaha tidak? Suruh usaha. Iya kan? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah di surat Maryam itu. Wahai Maryam, gerakkan itu pohon korma itu pangkalnya. 10 orang pun mungkin enggak jatuh itu korma itu. Ya, ini Maryam lagi hamil besar, kemudian tuh gerakin. Nah itu. Tawakal ada usaha. Bukan tawakal itu tanpa usaha. Nah, berikutnya yang keempat. Silaturrah al-arham. Silaturrahim. Silaturrahim. Silat itu artinya apa? Silat. Bukan pencak silat. Hubungan, nyambungkan. Ar-Rahim yang masih ada hubungan rahim, ya. Jadi bukan yang sebentar. Anak kemarin bahas beberapa kalimat yang keliru di Indonesia ini, termasuk ini silaturahim, ya. Jadi silaturahim itu menyambung rahim, maksud rahim itu yang masih ada kerabat, ya, dari usul, dari ayah, kakek, ya, termasuk paman dari kakek, bibi, nah itu masuk. Kemudian saudara, anak-anaknya saudara, ya. Kemudian anak-anaknya paman, itu termasuk. Rasulullah SAW pernah bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizki. Siapa yang suka untuk dilapangkan rizkinya. Wa an yunsa'a lahu fi atharihi. Kemudian dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah. Hendaknya dia sambung tali silaturahim. Ya, maknanya harus benar. Silaturahim itu bukan ada tuh reuni akbar. Silaturahim SMA sekian tahun sekian. Undang penceramah bawakan hadis ini, tepat enggak? Enggak tepat. Ya. Karena kawan lain lah. Ya. Karena salah paham ini, sebagian orang itu subhanallah, dia baik sama kawannya, Masya Allah, kalau sama kawannya perhatian, care. Sama adiknya, kakaknya, kerabatnya yang miskin enggak perhatian. Karena salah memahami hadis ini. Kita silaturahim ya, kemana? Mau reunian, gitu. Ustadz, Anda mau silaturahim ke Ustadz ya? Itu benar enggak? Kurang tepat, ya. Ya kalau bagus berkunjung, kalimatnya berkunjung. Ada pahala tidak kita berkunjung ke kawan? Ada pahalanya. Bahkan kalau misalkan di tempat yang lain, di kota yang lain, itu pahalanya besar. Nah. Berikutnya, yang kelima, an-nafaqatu fi sabilillah wa qathratis sadaqat. Kalau ingin berkah, infak di jalan Allah, berinfak di jalan Allah dan banyak sedekah. Ini dicatat ini. Kalau ingin harta kita dikasih keberkahan sama Allah, perhatikan nomor 5 ini.
berinfak di jalan Allah. Berinfak di jalan Allah itu di mana infaknya? Ya. Infaknya di mana Bapak Ibu di jalan Allah itu? Apakah di tempat perjudian? Judol-judol? Atau untuk minum-minuman keras? Atau untuk berfoya-foya? Ya, berinfak di jalan Allah di masjid, yayasan Islam, ya, fakir miskin, untuk dakwah, itu infak fisabilillah. Dan banyak sedekah orang yang membutuhkan, orang-orang miskin. Dalilnya surat Saba 39. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin." Apa saja yang kalian infakkan pasti diganti oleh Allah. Ya, yang gantinya siapa? Allah. Kalau yang ganti Allah luar biasa. Ya, kalau yang ganti Allah berlipat ganda tidak Bapak Ibu? Pasti berlipat ganda. Dan Allah senang. Kita kalau dipinjemi sama atasan kita, senang enggak? Enggak senang Bu? Ya, kita kalau dipinjemi sama orang yang kita suka, senang tidak? Senang. Ya, malah enggak usah dibalikin ya. Kan gitu. Atau dipinjam sama atasan kita. Kan kita ingin cari sesuatu kan. Ini yang kita infakkan semacam tijarah sama Allah. Pasti diganti kata Allah. Fahuwa yukhlifu. Kemudian Allah bilang wa huwa khairur razikin. Allah sebaik-baik yang pemberi rizki. Ibnu Katsir ketika berbicara tafsirnya beliau begini bilang. Yukhlifuhu alaikum fid dunya bil badali wa fil akhirati bil jazai was thawab. Ini kata Ibnu Katsir. Allah ganti dengan badal. Badal itu ganti yang bagus. Di dunia, di akhirat kelak Allah kasih pahala. Berlipat-lipat pahalanya. Kemudian di dalam hadis yang sahih muttafaq alaih Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidak ada satu hari pun di mana hamba-hamba itu memasuki pagi harinya, melainkan ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satunya berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah kasih ganti orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, dan yang lain berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah rusakkanlah harta orang yang bakhil. Jadi yang enggak mau infak itu enggak berkah. Yang infak berkah. Makanya tidak ada orang yang suka berinfak jatuh miskin, enggak ada. Ya. Jadi infak itu membuat harta jadi berkah. Berikutnya yang keenam, al-mutaba'atu bainal haji wal umrah. Melakukan ibadah haji dan umrah. Ya. Mutaba'ah ini artinya mengiringi terus. Kalau punya kemampuan untuk haji, punya kemampuan untuk umrah. Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. Iringilah antara ibadah haji dengan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Karena haji dan umrah itu bisa mencegah kefakiran dan dosa. Kama yanfil kir khubathal hadid wal dhahab wal fiddah. Sebagaimana alat kir alat buat bersihkan besi ya, alat dari api, itu bisa menghilangkan karat besi dan karat emas serta perak. Subhanallah. Jadi kalau ibadah haji dan ibadah umroh itu bukan membuat orang jatuh miskin, tapi justru menghilangkan kefakiran. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan buat kita untuk umroh dan haji. Ya, walaupun sekarang agak sulit, bagi yang dimudahkan insya Allah mudah. Jangan putus asa. Orang Islam enggak mengenal apa? Putus asa. Nah, berikutnya yang keberapa? Ketujuh. Ini waktu udah habis belum nih? Dikit lagi anak percepat ya.
Yang ketujuh, an-nikah bughyatul afaf. Nikah dengan niat ingin menjaga kehormatan. Ya, bagi anak muda, anak mudi yang ingin menjaga kehormatannya, yang enggak punya pasangan ingin menjaga kehormatannya, pasti Allah bantu. Itu pasti. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Thalathatun haqqun 'ala Allah aunuhum." Ada 3 jenis manusia yang pasti ditolong sama Allah. Yang pertama, al-mujahid fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, wal mukatib alladzi yuridul ada. Budak yang ingin memerdekakan dirinya. Dia bayar. Ya, namanya mukatabah. Kemudian yang ketiga, wan nakih alladzi yuridul afaf. Orang yang ingin menikah, yang ingin menjaga kehormatannya. Ini ditolong sama Allah. Di dalam surat An-Nur ayat 32, Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian dan orang-orang yang pantas layak untuk dinikahkan dari budak kalian yang laki-laki atau perempuan. Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Kalau mereka itu fakir, Allah jadikan mereka kecukupan dari karunia-Nya. Ya, enggak harus kaya, tapi yughnihumullah, kecukupan. Ini janji Allah. Jadi bagi yang ingin menikah, enggak usah takut. Luruskan niat. Luruskan niat, pasti Allah kasih kecukupan. Sesuai dengan janjinya di surat Nur ayat 32. Ya. Kemudian terakhir saja sekarang, terakhir. Atau 2 lagi ya. Yang berapa sekarang? Yang ke 8 ya. 2 sampai 9 aja. Tarukul ma'asi wa dzunub, meninggalkan dosa dan maksiat. Meninggalkan dosa dan maksiat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul bersabda, innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya hamba itu bisa diharamkan untuk mendapatkan rezeki karena dosa yang dia lakukan. Ya, dosa ini bahaya. Ya. Dan dosa itu bisa menjadikan orang yang mendapatkan banyak nikmat jadi binasa. Negeri yang banyak nikmat jadi hancur. Antum bisa lihat surat An-Nahl ayat 112. 112. Itu dosa. Ya, jadi Allah bilang wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khawfi ma kanu yasnaun. Jadi ketika banyak maksiat, walaupun negeri itu dikatakan negeri yang wah, pasti ada kelaparannya. Ini yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl 112. Ya. Terakhir, asyukru war ridha, bersyukur pada Allah dan ridha. Kalau ingin ditambah nikmat, bersyukur. Kalau mau berkah. Dalilnya surat Ibrahim ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, la in wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini surat Ibrahim ayat 7. Kalau kamu syukur, aku tambah. Kalau kamu kufur, perhatikan dan ingatlah bahwa azabku sangat keras. Ini saja yang bisa kita bahas, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Mudah-mudahan Allah jadikan umur kita berkah dan Allah jadikan dari pemberiannya, dari harta yang Allah berikan pada kita juga berkah. Amin. Ya, yang 9 bersyukur dan ridha. Bersyukur dan ridha. Bersyukur dan ridha. Dalilnya surat Ibrahim ayat 7. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan. Kalau enggak ada, kita cukupkan sampai sini.
Barangkali ada yang mau jemput cucunya, jemput anaknya, ya. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Bismillah. Ya. Kalau nulis surat, Bismillahirrahmanirrahim ya Bapak Ibu ya. Rasul ketika nulis surat ke Raja Heraklius, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana kalau suami terlalu sayang dan perhitungan terhadap harta atau uang? Misal suami ada uang tapi berat sekali untuk diajak umroh. Jazakallah khairan Ustadz. Uangnya uang pensiun. Ada notanya. Uangnya uang pensiun. Ya. Tapi wajar seseorang cinta sama uang, cinta sama harta, ya. Karena memang itu sifat manusia. Ya. Apa kata Allah? Innal insana li hubbil khairi lasyadid. Sehingga manusia itu cinta sama harta, sangat cinta, ya. Tapi kita sebagai umat Islam ada ujiannya tentang harta itu. Makanya sebenarnya tadi Anda mau bahas tentang urgensi harta dan kedudukannya dalam agama kita. Itu ada pembahasan khusus. Cuma Anda pilih ini aja yang dari sisi keberkahannya saja, ya. Jadi mungkin ibu bisa atau yang ya ini pasti yang bertanya ibu-ibu ya karena suaminya. Ya mungkin ibu bisa tadi kasih hadis tadi kepada suaminya, Pak lihat ada hadis. Ya Rasul bilang tabi'u bainal haji wal umrah. Ya iringilah ibadah haji dan umrah. Jadi ibadah haji diiringi dengan umrah. Karena ibadah haji dan umrah ini bisa menghilangkan kefakiran. Justru kalau kita haji dan umrah itu malah mendatangkan keberkahan dalam hidup kita, bilang gitu. Dan nanti di Mekah, di tempat-tempat mustajab kita bisa berdoa. Di depan Ka'bah, ya. Kemudian di Safa Marwa ketika kita sa'i, ya. Kita bisa berdoa. Ketika kita sholat, dan sholatnya Masya Allah 100.000 kali lipat sholatnya. Sampai ulama ada yang bilang kita ngumpulkan harta, kemudian kita jalan untuk ke sana, ke Mekah, sholat di Masjidil Haram, ya dengan satu sholat saja itu sudah tidak ada bandingannya, ya belum cukup itu yang kita ini, karena pahalanya besar dan berkah, ya. Oleh karena itu ini tugas ibu meyakinkan suami. Gimana caranya suami itu semakin yakin dengan akhirat, yakin bahwa harta yang dikeluarkan karena Allah seperti haji atau umrah itu akan mendatangkan keberkahan. Nah, ini tugasnya ibu ini, ya. Mungkin diajak ke pengajian dan seterusnya. Nah. Izin bertanya Pak Ustadz, anak saya suka sama cowok, tapi kami tidak merestuinya karena agamanya tidak semanhaj dan keluarganya berantakan. Apakah yang harus kami lakukan? Terima kasih Pak Ustadz, jazakumullah khairan. Ya, betul yang dilakukan sama Bapak Ibu sudah tepat. Kalau seandainya datang kepada anak ibu, ya, kemudian akidahnya tidak bagus, agamanya enggak bagus, ya jangan dinikahkan. Cari yang manhajnya lurus, ya akidahnya lurus, ya dinikahkan. Sabar aja. Insya Allah Allah kasih yang terbaik. Ya, ketika meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan digantikan dengan yang lebih baik. Ya bilang nanti ke anaknya, ya bahwa jodoh itu pasti ada yang baik. Ya cari agama calon suami yang baik.
jangan yang asal-asalan ya. Jadi apa yang dilakukan sama Bapak Ibu sudah bagus ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja Bapak Ibu yang bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seseorang sudah melakukan itu semua, Ustaz? Dia sudah bertawakal, dia sudah bertakwa, dia sudah menyambung silaturahim, dia selalu sedekah, dia selalu infak hartanya, luangkan waktunya, dia selalu bermunajat kepada Allah. Tapi pertolongan Allah itu juga tidak datang juga, Ustaz. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Barakallahu fiik. Ini udah bertahun-tahun gitu, Ustaz ya, Mas. Iya, iya. Dan dia sudah ikhlas melakukannya, itu hanya mengharap keridhaan Allah dan dia berharap bahwa Allah segera menolongnya, memberikan pertolongan baginya. Iya, Masya Allah. Allah barik fiik, akhi. Tapi bagaimana jika sudah melakukan itu? Ada beberapa hal yang harus dipahami. Bisa jadi yang pertama, takwanya ada cacat. Itu bisa jadi. Dan ini sebagaimana diperkataan seingat ana penulis kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Ya, ketika berbicara tentang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya, Allah kasih rezeki daerah yang tidak disangka-sangka. Ada orang yang berkata, ana sudah bertakwa, tapi kenapa belum dikasih? Atau masih sulit? Atau belum ada rezeki? Ya. Kemudian ulama bilang, janji Allah tidak salah. Mesti takwanya ada cacat. Itu harus dikoreksi lagi. Jadi mesti dalam takwanya ada cacat yang dia nggak tahu. Begitu. Kemudian bisa jadi juga, ikhwan yang Allah muliakan, Allah lebih tahu. Ya bukan bisa jadi. Allah lebih tahu. Allah kasih rezeki sesuai dengan kehendak Allah. Ya, Allah bilang, kami enggak turunkan rezeki illa biqadarin ma'lum, kecuali dengan kadar yang maklum. Karena kalau berlebihan justru akan berbahaya buat yang dikasih rezeki itu. Ya, karena Allah Maha tahu, banyak orang yang dikasih rezeki lebih, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, terbuka pintu maksiat. Sehingga jauh dari Allah, sehingga dia melakukan maksiat. Dan Allah ingin membuat si hamba itu semakin dekat dengan Allah. Dengan dia menangis pada Allah, dengan dia sholat malam, dengan dia terus bersabar, itu sabar sendiri sudah nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah sini ibadah dharra, ibadah susah. Dikasih kesempitan, dia tetap bersabar, dan itu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi dia, dan itu nilai pahalanya sangat tinggi sekali. Dan di akhirat Allah kasih derajat yang sangat tinggi. Nah, itu. Jadi bisa jadi nanti keluarganya dikasih rahmat yang banyak, keluarganya diakurkan, keturunannya jadi baik. Seperti tadi wanita yang tadi itu. Wanita yang saleha kan miskin hidup itu. Kemudian Allah kasih keturunan yang soleh, soleha, keturunan yang baik dan berguna bahkan buat umat. Gitu. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala terus melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala, pasti itu akan Allah kasih keberkahan. Itu pasti. Ya. Nah, kapan pertolongan Allah datang? Pertolongan Allah sebenarnya sudah datang dengan kita dijaga. Gitu. Dijaga dari maksiat, kemudian kita bergaul sama orang-orang yang soleh, soleha, itu lebih baik daripada kita jauh dari masjid dan seterusnya. Bagi orang yang mungkin merasa dia sudah beribadah tapi kok susah gitu, ya. Tadi ada poin-poin yang harus diperhatikan seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Iya. Ustadz mau tanya. Masih ada? Silakan Ibu. Ustadz, kalau kita ingin melakukan sesuatu, terus kita ragu-ragu gitu, ketawakalannya kita tuh di mana Pak Ustadz? Melakukan nanti jangan-jangan nanti begini-begini gitu. Terus kita harusnya bagaimana Pak Ustadz? Harusnya punya azam yang kuat. Karena Allah bilang, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Ya, kalau misalkan engkau sudah azam, apabila engkau sudah azam, tawakal ala Allah. Ya. Jadi keraguan-raguan itu kadang datang dari syaitan.
ingin membuat hati ibu sedih, hati kita sedih, hati kita bimbang, itu hilangkan itu sudah. Ya, ketika sudah tawakal Allah, hasilnya apa sudah serahkan sama Allah dan ridha. Dikasih banyak alhamdulillah, dikasih sedikit sabar. Itu terbaik. Ya. Itu terbaik. Dan banyak cerita orang-orang yang bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan yang terbaik. Yang terbaik itu apa yang diberikan sama Allah sudah. Pilihan Allah terbaik. Anda mengingat peristiwa Halimatus Sa'diyah? Siapa Halimatus Sa'diyah, Ibu? Ya. Ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa itu miskin orang. Halimatus Sa'diyah dari kampungnya sama sebagian wanita dari kampungnya mencari keberuntungan. Setelah melahirkan anaknya, dia mencari keberuntungan ke Mekah dengan sebagian wanita-wanita itu. Ya. Dari Bani Sa'ad. Kemudian banyak wanita yang mendapatkan anak susu. Dan perlu diketahui, mereka pakai tunggangan yang sehat. Tapi tunggangannya Halimatus Sa'diyah itu sakit, jalannya juga pelan. Ya. Nah, ketika mencari anak susu, mereka melihat Nabi Muhammad enggak punya ayah kan, yatim. Itu tidak diambil, karena apa? Mereka berpikir, kalau saya ambil anak ini, waktu Nabi Muhammad masih kecil, enggak dapat upah dan imbalan. Tapi subhanallah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Halimatus Sa'diyah ketika kawan-kawannya sudah bawa itu anak-anak untuk disusui dan dapat imbalan dan upah, dia akhirnya bilang, ya sudah, saya ambil ini, harus saya ambil. Diambillah Nabi Muhammad SAW, dan di malam itu, di awal Nabi Muhammad nyusu dan netek yang kecil, itu apa yang terjadi? Keberkahan Allah kasih. Ya. Itu air susunya melimpah. Kemudian tunggangannya, tunggangannya dan yang dia tunggangi itu sembuh. Onta-ontanya itu punya susu banyak. Sehingga di malam itu dia minum susu onta, suaminya minum susu onta, anaknya pun yang nangis terus karena kan dia tetenya karena karena miskin sedikit, anaknya nangis-nangis. Ketika Nabi Muhammad dibawa, anaknya pun nyusu dengan lahapnya dan tidur. Di malam itu tidur dengan nyenyak. Yang sebelumnya nggak bisa tidur. Atau susah tidur. Subhanallah. Kemudian ketika pulang, juga Allah kasih keberkahan. Ya, keberkahan yang luar biasa. Makanya dari ulama bilang, pelajarannya dari ini, bahwa pilihan Allah itu terbaik. Pilihan Allah terbaik. Kadang kita awal-awal nggak tahu bahwa ini pilihan Allah terbaik. Ada Bapak Ibu, ini kisah nyata sebenarnya. Ya, jadi orang berkawan dengan orang, kawannya miskin, ya, atau sama orang yang agak pelit, bakhil. Tapi justru dari situ rezeki terbuka. Itu banyak. Ya. Ya, ini jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin yang bisa kita bahas, ya. Dan kita hendaknya terus kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan pelajaran tadi. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.